Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dari buahnya kita mengenalnya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai murid Kristus, terutama dalam hal bagaimana kita mengenal kebenaran dan membedakan yang baik dari yang buruk. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya mengenali buah dari seseorang, bukan hanya penampilannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita bisa mengenali siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang membawa ajaran palsu melalui buah yang mereka hasilkan. Sebagai umat Katolik, kita diingatkan untuk tidak hanya melihat kata-kata, tetapi juga tindakan yang mencerminkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus bersabda, "Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk." Ini bukan hanya berlaku untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Apakah kita hidup menghasilkan buah yang baik? Apakah kita sebagai umat beriman dalam perkataan dan perbuatan mencerminkan kasih, kebaikan, dan kejujuran yang berasal dari Tuhan? Kita diajak untuk tidak hanya mengikuti ajaran yang benar, tetapi juga hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Sebagaimana Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, "Janganlah kamu hanya mendengar firman, tetapi lakukanlah firman itu." Kita diingatkan bahwa hidup kita harus mencerminkan iman yang kita yakini. Ini adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus dalam dunia ini, dengan kehidupan yang penuh kasih, pengampunan, dan kebenaran. Suatu hal yang perlu kita renungkan adalah bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa hanya berpura-pura menjadi baik. Tuhan Yesus melihat hati kita, dan buah yang kita hasilkan adalah cerminan dari keadaan hati kita. Bila hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, bila hati kita dipenuhi dengan keegoisan, kebohongan, atau kepentingan pribadi, maka buah yang kita hasilkan akan menjadi busuk dan tidak berguna.
Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu hidup dalam kebenaran-Nya, agar setiap langkah kita, perkataan kita, dan perbuatan kita dapat menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan Allah. Marilah kita juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesesatan, agar mereka diberi terang untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satupun dari kita hilang. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat mengenali kebenaran-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Bukakanlah hati kami untuk menerima firman-Mu dan mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari, agar hidup kami dapat menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.